Hai Sobat Belajar, ketemu lagi nih bareng Sekar di podcast Dijen PAUD Dikdasmen Menyapa. Pada kesempatan yang luar biasa ini, Sekar berhasil untuk mengundang kembali Ibu Dr. Ananda Sri Wahyuningsih MPD yang kemarin sudah kita ajak berbicara tentang Direktorat Sekolah Dasar. Kali ini beliau bersedia lagi hadir dan untuk bisa menjelaskan seperti apa sih persiapan Direktorat Sekolah Dasar dalam sekolah tatap muka di Juli 2021 nanti. Tapi sebelumnya Sobat Belajar harus sudah memfollow Instagram dari Dijen PAUD Dikdasmen dan juga mengunjungi website dari kemdikbud.go.id karena di sana ada beragam informasi menarik dan juga jangan lupa subscribe dulu YouTube-nya Dijen PAUD Dikdasmen karena segala informasi terkini, video-video, siniar-siniar terbaru ada di situ semua. Kalian semua harus tetap menjaga kesehatan, menjaga imunitas dan let's go, kita sapa langsung Ibu Ningsih. Apa kabar Bu Ningsih? Alhamdulillah kabar baik, Mbak Sekarang Sekar. ceria sekali karena warnanya lebih bright ya. Makasih. Batiknya bagus sekali loh Bu terima hari kasih. ini. Sama kan kita berparang ya Bu. Cinta hasil karya Indonesia. Cinta hasil karya Indonesia. Kita menggunakan wastra-wastra Indonesia. Terima kasih Mbak Sekar. Selamat bertemu lagi kepada sahabat sekolah dasar dimanapun berada. Senang sekali berjumpa lagi melalui acara yang luar biasa ini. Sahabat belajar dimanapun berada, tetap semangat, tetap energi, menjaga stamina, dan tetap bisa belajar dengan konsentrasi. Oke Bu, kita berbicara kembali nih, melanjutkan yang persiapan kemarin ya Bu ya, sekolah tatap muka. Sudah ada kesiapan apa ini Bu dari Direktorat Sekolah Dasar mengenai persiapan tatap muka di Juli 2021 ini? Ya. Sejak pandemi COVID-19 tentunya ini sudah cukup lama ya Mbak. Ya. Sudah lebih dari 1 tahun lebih ya Bu? 1 tahun lebih, 2 semester lebih kita harus belajar dari rumah. Dan saat ini alhamdulillah beberapa waktu lalu Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri juga dengan Ketua Satgas Covid di bawah koordinasi Kementerian PMK sudah melonsing kembali SKB 4 Menteri tentang pembelajaran tatap muka. Bahwa ada satu hal yang tentunya harus kita perhatikan, bahwa pembelajaran di masa pandemi ini tetap harus dilakukan. Baik. Karena kalau pembelajaran tidak dilakukan secara maksimal, maka capaian-capaian pembelajaran kita juga menjadi tertinggal. Betul sekali, Bu. Sudah cukup lama anak-anak kita belajar dari rumah, walaupun memang beragam. Di sebagian daerah dan beberapa sekolah juga ada yang tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kenapa? Karena kalau kita tengok ke belakang, SKB 4 Menteri yang meminta untuk sekolah maupun pemerintah daerah melakukan pembelajaran tatap muka ini sebetulnya sudah dihimbau sejak awal SKB 4 Menteri untuk daerah yang tidak ada pandemi COVID dan zona hijau memang didorong untuk pembelajaran tatap muka. Sebenarnya sudah dibuka ya Bu? Sudah dibuka. Lalu terkait dengan pertanyaan Mbak Sekar, apa yang sudah dilakukan oleh Direktorat SD? Dalam menindaklanjuti SKB 4 Menteri yang sudah dicanangkan, kami Direktorat Sekolah Dasar telah melakukan komunikasi. Komunikasi secara sederhana kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan di 514 kabupaten kota, yang juga diwakili oleh Satuan Pendidikan, melakukan komunikasi berupa survei kecil-kecilan tentang kesiapan sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dari survei yang kami lakukan dari 514 kabupaten kota dan kurang lebih ada responden kami itu kepada pemerintah daerah, kepada sekolah, kepada orang tua dan kepada peserta didik, juga kepada guru. Secara prinsip mereka sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka tersebut tentunya sekolah mempersiapkan sudah jauh lebih matang, mulai dari pemenuhan daftar periksa yang menjadi syarat untuk pembelajaran tatap muka. Juga melakukan survei kepada peserta didik
khususnya terhadap kesiapan kesediaan orang tua memberi izin kepada putra-putrinya untuk belajar di sekolah. Oke, mohon maaf saya potong. Berarti kalau semisalnya orang tua tidak memberikan izin, mereka juga boleh untuk tidak tatap muka, Bu? Betul. Oh, jadi baik. kalau kita perhatikan SKB 4 Menteri, di situ sudah ditegaskan. Terlebih setelah dilakukannya vaksin kepada tenaga pendidik, guru gitu guru di satuan pendidikan, maka satuan pendidikan wajib membuka sekolahnya. Oke. Karena apa? Karena sekolah itu merupakan layanan publik ya, betul. dan harus memberikan layanan. Betul. Gitu. Jadi sekolah harus dibuka. Baik. Tapi siapa yang boleh sekolah, siapa yang boleh mengikuti pembelajaran tatap muka, tentunya adalah peserta didik yang mendapatkan izin dari orang tuanya. Itu dulu ya Bu, yang paling basic ya. Selain pembelajaran tatap muka juga mengikuti protokol kesehatan, menyiapkan daftar periksa. Yang paling penting adalah fungsi kontrol selama pembelajaran tatap muka itu dilakukan. Fungsi kontrol dari tenaga pengajar fungsi kontrol pendidik. Baik dari tenaga pengajar, juga dari tenaga Satgas COVID. Oke, baik. Level sekolah maupun level pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, yang harus melakukan kontrol. Baik. Termasuk juga penyiapan layanan-layanan kesehatan bila dalam pembelajaran tatap muka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mulai dari misalnya diketahui ada peserta didik atau pengajar yang suhu badannya berubah, betul. Atau ada keluhan lain, itu harus ada fasilitas layanan kesehatan. Hal lain yang kita persiapkan tentunya adalah mempersiapkan UKS di sekolah. UKS-nya berbeda dong Bu. UKS di satuan pendidikan harus dioptimalkan. Minimal memberikan layanan kesehatan di masa pembelajaran tatap muka itu. Selanjutnya UKS juga harus bisa mengedukasi terhadap perubahan perilaku kepada peserta didik itu sendiri, kepada guru maupun masyarakat sekitar. Karena sejatinya penularan COVID-19 ini harus dilawan dengan perubahan perilaku. Betul sekali. Penerapan protokol kesehatan itu adalah perilaku. Betul. Jadi kalau kita tidak merubah perilaku kita, perilaku untuk hidup bersih dan sehat, tentunya kita akan rentan terhadap penularan virus, tidak hanya corona ya, tapi juga yang lain. Apapun virusnya ya Apapun Bu ya. virusnya. Nah, hal tersebut kami lakukan dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas setempat, melalui apa? Melalui mekanisme-mekanisme webinar. Melalui komunikasi dengan Dinas Pendidikan untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Sosialisasi lakukan terus-menerus. Karena sekarang eranya digital, tentunya kita memanfaatkan teknologi digital, bahkan melalui medsos yang ada di Direktorat Sekolah Dasar, untuk kami Direktorat Sekolah Dasar hadir di tengah masyarakat, memberikan pendampingan terhadap kebijakan-kebijakan yang harus diimplementasikan sampai di satuan pendidikan, terutama terhadap pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Berarti memang prokesnya itu tidak hanya 3M atau 5M ya Bu ya, tapi semua standarisasi tentang dari Satgas COVID ya. Kemarin memang kita sempat berbicara dengan Bapak Haris ya, beliau adalah Ketua Satgas COVID, memang harus dipersiapkan ya semuanya. Jadi Sobat Belajar harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Seperti kita ini waktu syuting, kita sudah melakukan protokol kesehatan yang berlaku dengan melakukan tes swab antigen, kemudian kita mematuhi 3M, menggunakan masker sebelum syuting dan ketika selesai syuting, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan. Ini jaraknya sudah dijaga ya Bu, malah lebih dari 1,5 meter. Jadi Sobat Belajar di rumah jangan pernah lengah. Jangan karena terkadang-kadang main ke tempat teman sendiri terus lupa pakai masker. Karena main ke rumah saudara sendiri lupa pakai masker. Padahal kita sedang sangat mempersiapkan sekolah tatap muka di Juli 2021 ini. Kendala terberat Bu yang dihadapi dari Direktorat Sekolah Dasar. Karena kan kalau teman-teman sahabat sekolah dasar ini
pasti lebih berbeda ya Bu ya. Ya. Tadi Ibu bilang perilaku sosialnya dibandingkan dengan yang di sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas, mereka yang lebih bisa bertanggung jawab lagi ya. Bukan berarti tidak bertanggung jawab, tetapi mereka lebih bisa main-main sama teman-temannya atau kadang ada yang iseng seperti itu. Apa ya Bu solusinya atau sistem yang udah dipersiapkan? Kalau bicara untuk khususnya sahabat belajar ya, sekolah dasar khususnya, bicara mengenai pandemi ini, mana lebih baik belajar tatap muka atau tidak tatap muka? Sebetulnya tidak ada pilihan, tapi harus dipilih. Betul, gitu. betul. Karena kita tahu efektivitas belajar dari rumah, khususnya untuk jenjang sekolah dasar ini tidak mudah. Betul sekali. Betul Keterbatasan kesiapan sarana prasarana di satuan pendidikan, bahkan di keluarga, ini menjadi tantangan tersendiri. Iya, betul. Belum lagi kesiapan, kemampuan akan pemanfaatan teknologi digital, itu juga jadi tantangan. Betul. Nah, tentunya menghadapi ini semua, juga pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan fasilitas pembelajaran supaya pembelajaran ini tetap berjalan sekalipun di masa pandemi. Mulai dari penyederhanaan kurikulum. Jadi kurikulum sekolah dasar ini juga menjadi bagian yang disederhanakan, di mana pembelajaran di masa pandemi ini hanya KD-KD yang esensial saja yang diprioritaskan untuk diberikan dalam pembelajaran di masa pandemi. Kemudian juga pembelajaran jarak jauh ini juga menjadi solusi melalui pembelajaran daring maupun pembelajaran luring. Khusus pembelajaran daring tentunya ini menggunakan pemanfaatan teknologi digital. Dengan difasilitasi oleh kawan-kawan Pusdatin untuk teknologi digitalnya, maka kami Direktorat Sekolah Dasar juga mendorong berbagai pihak untuk melahirkan konten-konten pembelajaran. Jadi dibikinnya bentuk konten-konten ya Bu ya? Kami memfasilitasi konten-konten pembelajaran yang juga diproduksi oleh kawan-kawan guru dari berbagai satuan pendidikan. Bahkan kami juga dibantu oleh kawan-kawan guru dari Satuan Pendidikan Kerjasama. Itu Satuan Pendidikan Kerjasama ini adalah sekolah-sekolah asing, sekolah-sekolah kerjasama ya dengan pemerintah Indonesia, juga membantu kami Direktorat Sekolah Dasar memberikan menyiapkan video-video pembelajaran berbasis konten. Kemudian juga kami mendorong guru-guru yang lain sebagai bentuk aktualisasi kepada kawan-kawan guru untuk melahirkan konten-konten yang tentunya ini juga kami sebarkan melalui website Direktorat Sekolah Dasar, juga melalui media sosial. Selain juga ini memberikan pilihan kepada sekolah-sekolah, orang tua khususnya yang harus mendampingi putra-putrinya belajar di rumah, variasi-variasi pilihan ya dalam pembelajaran. Kemudian juga selain itu khusus untuk anak-anak kita khususnya di daerah tertinggal yang selain fasilitas sarana pembelajaran tidak memadai, juga belum tersedianya fasilitas internet. Nah ini juga kita fasilitasi melalui penyediaan modul belajar mandiri yang diproduksi oleh Pusat Asesmen Pembelajaran. Tapi selain itu Mbak, kami juga menghadirkan program kegiatan Kejar Mutu Sekolah Dasar. Kejar Mutu Sekolah Dasar, seperti apa itu Bu? Kejar Mutu Sekolah Dasar adalah kami mencoba hadir bersama penggiat-penggiat pendidikan di beberapa daerah untuk mendampingi adik-adik kita sekolah dasar untuk tetap dapat bisa melaksanakan belajar di masa pandemi melalui pendampingan psikososial serta implementasi terhadap modul belajar mandiri yang diproduksi oleh Pusat Asesmen Pembelajaran. Agar lebih mudah diterima agar mudah diterima karena orang tua juga ini satu hal yang baru. Orang tua tidak hanya sekedar menjadi orang tua lagi di masa pandemi ini, tapi orang tua juga hadir berfungsi sebagai guru anak-anak di rumah, mendampingi menjadi fasilitator. Sementara guru juga tidak lagi hanya sekedar memfasilitasi peserta didik, tetapi juga harus membangun komunikasi intensif kepada orang tua.
agar bisa kompak memberikan pendampingan pembelajaran kepada anak-anak kita di rumah, ya kan? Artinya kemitraan kami tadi melalui program Kejar Mutu Sekolah Dasar itu dalam rangka pendampingan, baik dari sisi psikologis. Kita tahu anak-anak SD, coba Mbak bayangkan. Di masa pandemi ini ada anak-anak kita sekolah dasar kelas 1 misalnya, yang baru masuk tahun ini, tahun pandemi. Untuk beberapa wilayah, beberapa daerah mungkin menjadi tidak maksimal layanannya. Betul, karena mereka lebih pengennya tuh bertemu. Bertatap muka. Nah, mudah-mudahan melalui pendampingan ini juga memberikan solusi secara psikologis, anak-anak kita, orang tua kita, guru juga terbangun komunikasi intensif ya dalam pembelajaran yang harus dimaksimalkan itu. Itu melalui program Kejar Mutu Sekolah Dasar. Dan insya Allah 2021 ini karena pandemi juga belum berakhir, sekarang pembelajaran tatap muka juga sedang dipersiapkan. Ini banyak yang harus dipersiapkan, Mbak, di jenjang sekolah dasar ini, khususnya di kelas rendah, Mbak. Kelas rendah itu kelas 1, 2, 3. Ini kan kelas 1, 2, 3 levelnya itu ya, Bu. Dan ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga punya program sebagai bagian dari program Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ini ada program di Ditjendikti, di mana nama programnya adalah Kampus Mengajar. Kampus Mengajar ini merupakan implementasi dari program Kampus Merdeka, di mana adik-adik mahasiswa tingkat akhir ini menjadi pendamping sekolah dasar untuk melaksanakan pembelajaran, apakah itu yang PTM atau itu yang belajar dari rumah. Nah, untuk tahun 2021 ini, Mbak, ada kurang lebih 15.000 mahasiswa. Relawan semua itu, Ibu? 15.000 mahasiswa yang direkrut oleh Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang tentunya ini juga difasilitasi dengan dukungan transportasi dari LPDP, lembaga di Kementerian Keuangan ya. Dan mereka bertugas selain juga sebagai implementasi dari program Kampus Merdeka, turun ke lapangan. Lapangannya itu adalah sekolah dasar, sekaligus juga mendampingi sekolah dasar melaksanakan pembelajaran di masa pandemi ini, apakah yang melalui yang sudah PTM maupun yang masih belajar dari rumah. Kehadiran adik-adik mahasiswa ini memberikan angin segar ya buat kami. Dari 15.000 mahasiswa mendampingi kurang lebih 5.000 sekolah dasar yang menyebar khususnya di daerah tertinggal 3T. Ini sangat membantu, di mana mahasiswa-mahasiswa dari berbagai program studi akan mendampingi sekolah dengan karakteristik kesulitannya masing-masing. Jadi kalau ada sekolah dasar yang kesulitannya di aspek pemanfaatan digital, maka adik-adik mahasiswa ini yang memang milenial ini juga bisa memberikan bantuan asistensi terhadap pemanfaatan teknologi digital. Bahkan ada loh mahasiswa yang dengan inovasi dan kreativitasnya, karena mereka dari teknik, juga inovasi menyiapkan internet, jaringan internet yang itu merupakan merakit modem sendiri seperti itu. Itu ada. Jadi memang luar biasa kehadiran adik-adik mahasiswa ini membantu kawan-kawan guru di sekolah dasar, apakah itu guru yang sudah PNS maupun guru yang non PNS atau honorer ya, berkolaborasi menyiapkan layanan pendidikan di sekolah dasar lebih baik lagi ke depan. Ini luar biasa sekali loh, Bu. Ini program sudah berjalan atau baru akan dimulai? Program Kejar Mutu Sekolah Dasar yang memang digagas oleh Direktorat Sekolah Dasar ini sudah berjalan tahun kedua, karena memang ini prioritas kita mulai di masa pandemi ini. 2020 dan 2021 akan kita lanjutkan. Sementara program Kampus Mengajar yang merupakan kolaborasi Direktorat Sekolah Dasar dengan Direktorat Jenderal Bermawa, Ditjendikti dan Kementerian Keuangan, ini juga merupakan tahun kedua, Mbak. Tahun pertama 2020 itu diawali dengan program Kampus Mengajar Perintis. Kampus Mengajar Perintis itu karena itu kita mulai baru awal kan, jadi masih perintis namanya.
dan itu juga kurang lebih 8.000 mahasiswa sudah terlibat di sudah dalamnya. terlibat. Wow. Dan itu bagus programnya, dilanjutkan lagi oleh Mas Menteri di tahun 2020, bahkan juga sudah di launching oleh beliau itu sebagai bagian dari kebijakan Kampus Merdeka. Ya. Itu tahun lalu ya. Dan alhamdulillah 2021 ini kita mendapat melanjutkan kolaborasi lagi dengan melibatkan 15.000 mahasiswa. Wow. Di tahap pertama di Iya, tahun iya. 2021, dan insya Allah ini dalam waktu beberapa bulan ke depan ini juga kita akan menurunkan lagi 15.000 mahasiswa lagi. Ditambahkan lagi, berarti ada 30.000 mahasiswa yang Rencananya terlibat di seperti dalamnya. itu. Wow, Terlibat di keren situ sekali, Bu. memfasilitasi kurang lebih 10.000 sekolah dasar. Baik, ini memang hanya dilakukan di Direktorat Sekolah Dasar saja, Bu? Sejauh ini masih antara Direktorat Sekolah Dasar saja dengan Ditjen Direktorat Belmawah, Ditjen Dikti. Harapannya ke depan mudah-mudahan juga bisa membantu jenjang sekolah yang lain. Betul. Jenjang Ini sekolah memang lain. luar biasa sekali. Iya, Terus terang jadi saya memang amazed sekali. iya. Jadi ya anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa dengan dari berbagai program studi yang ada akan turun ke sekolah-sekolah dasar dalam rangka mengakselerasi layanan pendidikan di sekolah dasar. Mulai dari aspek administratif di sekolah dasar, kemudian juga utamanya adalah digitalisasi sekolah yang menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hadirnya adik-adik mahasiswa ini membawa angin segar untuk percepatan program digitalisasi sekolah, mulai dari pemanfaatan perangkat teknologi sampai bagaimana mengakses informasi untuk sekolah. Ini juga merupakan satu kolaborasi yang luar biasa di sekolah dasar dengan adik-adik mahasiswa, sangat membantu lah ya. Iya, dan ini penyegaran metode belajar loh. Betul. Reaksi dan respon dari sahabat belajarnya sendiri gimana, Bu? Nih, teman-teman di SD ini. Alhamdulillah ya, sahabat sekolah dasar menyambut baik program ini, karena ini kan program kolaborasi ya yang sangat bermanfaat. Sementara dari sisi mahasiswa sendiri juga ini program yang sungguh luar biasa. Iya. Mereka bisa mengasah kemampuan. Mengasah kemampuan, dan saya malah ini Mbak punya kalau saya sampaikan di sini ya, mudah-mudahan ini sahabat sekolah dasar mendengar semuanya. Saya selalu sampaikan ke berbagai pihak. Tidak ada satupun orang, misalnya itu pejabat, orang penting, mungkin yang tidak melewati sekolah dasar. Semua pasti melewati sekolah dasar. Mungkin tidak melewati jenjang yang lebih tinggi ada, tapi sekolah dasar semua pasti melewati. Jadi memang adik-adik mahasiswa ini juga ketika turun ke sekolah dasar, dia juga mengabdikan apa yang sudah dia dapat di perguruan tinggi untuk sekolahnya. Karena kan memang juga kita mendorong mahasiswa yang turun itu adalah mahasiswa yang ada di wilayah setempatnya. Untuk turun di sekolah. Ini kan sama juga dengan kembali ke sekolah dasar. Ini semangat membangun sekolah dasar ini memang harus kita tingkatkan. Sekarang Mas Menteri sedang mendorong adik-adik mahasiswa membangun sekolah dasar, kembali membangun sekolah dasar. Dan mudah-mudahan juga sahabat sekolah dasar, sahabat belajar dimanapun berada yang sudah lulus sekolah dasar, kita harapkan juga yuk balik ke sekolah dasar, kita bangun sekolah dasar, kita persiapkan sekolah dasar sebagai pondasi untuk mempersiapkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk informasi lebih detail Bu, menjadi relawan mengajar ini tadi seperti apa Bu? Untuk lebih detailnya bagaimana adik-adik mahasiswa khususnya bisa terlibat dengan program kampus mengajar yang akan turun mendampingi sekolah dasar. Tentunya adik-adik mahasiswa dapat mengakses di website Kemdikbud atau website Direktorat Sekolah Dasar Ditpsd atau websitenya Ditjen Dikti untuk mengetahui informasi lebih detail tentang bagaimana terlibat sebagai mahasiswa untuk program kampus mengajar. Secara detail di sana karena ada tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh adik-adik mahasiswa. Betul. Padahal masih banyak banget yang mau disampaikan. Mungkin ada pesan-pesan khusus Bu mengenai kesiapan sobat belajar sekolah tatap muka dan mungkin nanti selain itu ada pesan-pesan yang lain untuk bisa menarik lebih banyak lagi kampus
merdeka mengajar. Ya, Bu. Iya, beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan kepada sahabat belajar dari semua jenjang ya yang menyaksikan channel ini. Tentunya di persiapan pembelajaran tatap muka ini yang perlu kita siapkan adalah kita harus taat pada protokol kesehatan, karena itu juga menjadi modal kita. Aku, kamu, dan kita saling menjaga supaya kita terhindar dari pandemi COVID-19. Selain itu juga harus dijaga terhadap perilaku. Kita harus merubah perilaku. Paradigma berpikir kita harus dirubah. Karena COVID-19 ini atau corona ini mungkin tidak akan pergi dari bumi tercinta kita Indonesia, tapi bagaimana kita menyikapinya tentunya harus dengan perubahan perilaku, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat dari kita sendiri. Dengan menjaga kita, dengan menjaga aku, maka kamu dan kita semua akan terjaga dari pandemi COVID-19. Protokol kesehatan menjadi penting dan jangan lupa tentunya di pembelajaran tatap muka ini perintah-perintah untuk kita terhindar dari COVID-19 juga harus kita patuhi. Semuanya harus tetap dilakukan karena ini kehidupan new normal ya, Bu. Iya. Mungkin pandemi tidak hilang, jadi bagaimana kita mengatasinya dengan hidup berdampingan? Maaf Mbak, Gimana? Pandemi akan berakhir, tapi entah kapan akan berakhir. Kita masih belum Kalau tahu, corona tidak akan ada yang bisa memastikan dia akan betul, pergi. betul. Yang harus kita siapkan adalah perubahan perilaku, perubahan paradigma ya, beradaptasi dengan lingkungan. Kira-kira seperti itu kata orang ahli kesehatan. Ini juga ahli sekali loh di Bu Ning Kata ini. ahli-ahli kesehatan. Jadi sobat belajar harus dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita mau merubah perilaku sosial, kita pasti bisa beradaptasi dan kita bisa mencegah bagaimana virus ini tidak menyebar luas kemana-mana. Jadi kita harus memutusnya dari diri kita sendiri. Seperti itu ya Bu. Setuju. Terima kasih sekali ya Bu Ning. Sama-sama Mbak.